Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kabur dari Pernikahan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Kling, notifikasi WA masuk. Terbaca dari Bara. Rahmi mengklik pesannya. Ibu negatif, kita bisa makan malam di luar berenam. Ayah ibu, kau aku, Marco dan adiknya. Rahmi tersenyum membacanya. Ia tak berencana membalas. Ia melihat ke depan. Taksinya sudah dekat. Ia melambai dan naik ke bangku penumpang. Ia harus melupakan Bara. Nilam jelas datang ke rumah mertuanya untuk memperjuangkan Bara kembali. Tidak ada bunyi balasan pesan dari Rahmi. Padahal Bara menunggu-nunggu. Ia melirik ponsel yang diletakkan di tatakan dashboard. Bara menyelip heran. Kenapa Rahmi tidak membalas pesannya? Ini bukan kebiasaan Rahmi. Ayah sudah tidak sabar untuk bertemu Marco. Ayahnya menarik Bara dari lamunan. Bara tersenyum. Paham kalau ayahnya pasti rindu pada cucunya. Dia sepertinya tak rindu pada kakeknya. Sudah ada Rahmi soalnya yang menemani. Ibunya yang duduk di bangku belakang bercerita. Dia sepertinya cocok dengan Marco. Ayahnya menyadari dari melihat keakraban Marco saat mereka video call. Marco kadang duduk di pangku Rahmi. Lain waktu tengah disuapi makan Rahmi. Rahmi tampak lebih telaten dari Nilam. Perempuan itu pernah bekerja sebagai auditor, tapi kesehariannya tidak seheboh mantan menantunya. Mobil yang dikemudikan Bara akhirnya tiba di depan rumah. Ia melihat mobil Nilam telah lebih dulu berada di sana. Bara merasakan firasat tidak enak. Teringat Rahmi yang tak membalas WA-nya. Bara masuk diikuti orang tuanya. Marco tengah menikmati es krim yang dibelikan ibunya. Kakek sudah sembuh. Marco menghambur ke kakeknya dengan mulut belepotan es krim. Bara melihat ke Nilam. Perempuan itu menghampiri mertuanya. Kata Marco, ayah dan ibu kena COVID. Sekarang gimana? Nilam menunjukkan perhatian yang dibuat-buat. Baik, Ibu Bara menjawab singkat. Duduk saja. Saya mau mandi dulu. Dari rumah sakit soalnya. Khawatir bawa virus. Ayah Bara pergi ke kamar. Marco, Tante Rahmi mana? Bara menanyakan pada putranya. Sama mama disuruh pergi. Nilam melirik Marco jengkel. Seharusnya ia memperingatkan anak itu untuk tidak cerita apapun pada ayahnya. Nilam, ibu permisi ke dapur. Ibu Bara enggan bicara lagi dengan mantan menantunya. Perempuan itu sama sekali tidak menggunakan akal sehat. Masih saja bersikap seenaknya. Sebaiknya kau pulang. Bara bicara pelan. Ia enggan bertengkar. Aku baru datang. Nilam butuh membujuk Bara agar mau rujuk dengannya. Orang tuaku baru pulang dari rumah sakit. Mereka butuh istirahat. Aku masih merindukanmu dan juga Marco. Nilam mendekat. Bara mundur. Marco kenapa nggak larang Tante Rahmi pulang? Bara menghampiri putranya. Kata mama, Tante Rahmi bukan orang baik. Kata mama, Tante Rahmi pernah dipenjara. Bara terhenyak. Ia tak mengira Nilam akan setega itu membicarakan keburukan Rahmi di depan putra mereka. Marco, ikut nenek ke kamar yuk. Sudah waktunya untuk mandi sore. Ibu Bara menggapai tangan Marco dan membawanya ke kamar. Ia sudah sedari tadi menyimak perbincangan putranya dan mantan menantunya. Nilam tampak berusaha mendekati putranya kembali dengan segala cara, dan ia tidak menyukainya. Perempuan yang tega menjelekkan perempuan lain untuk mengambil keuntungan pribadi bukanlah ibu yang pantas membesarkan cucunya. Bara melihat Marco yang menghilang di balik kamar. Ia lalu melihat ke Nilam. Kau keterlaluan. Itu karena aku mencintaimu. Yang sebenarnya ia mencari keamanan finansial. Sebaiknya kau pulang. Kami tidak membutuhkanmu lagi.
Bara, Nila memohon. Tatapannya mengiba. Bagaimanapun kau memohon, aku tidak akan kembali padamu. Bara menghampiri pintu dan memberi isyarat pada Nilam untuk keluar. Nilam belum beranjak. Apa perlu aku membuat Instagram story dan memberitahu seluruh followersmu bagaimana kelakuanmu? Bara mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka akun IG. Ia tak sengaja melihat postingan Nilam yang lewat di lini masanya. Namanya Theo. Perlu ku beritahu Marco siapa kencan terakhirmu? Bara menekan screenshot. Nilam tersadar. Ia belum menghapus postingannya dengan Theo. Sial, ia ketahuan suaminya. Aku pulang sekarang. Nilam dengan terpaksa menyeret langkah ke mobil. Ia mengemudikan mobilnya pulang sembari menghapus postingan Instagram. Ia terfikir untuk membereskan Theo, mengusirnya dari rumah, dan membawa pulang Marco. Marco bisa ia jadikan senjata untuk mengajak Bara kembali. Mobil Nilam sudah menghilang dari pandangan. Bara pergi ke kamarnya dan melongokkan kepala. Bu, Bara ke tempat Rahmi dulu. Pergilah. Dia mungkin sedang sedih sekarang. Ibunya mengibaskan tangan. Bara bergegas kembali ke mobil dan melesat ke kosan Rahmi. Ia mencoba menghubungi di jalan, namun Rahmi tidak mengangkat. Rahmi hanya memandangi layar dan tidak berniat menjawab. Ia tak ingin terlibat masalah lagi dengan Nilam. Ia khawatir Nilam akan menjadikannya bulan-bulanan lagi di media. Rahmi menghela nafas. Ia melihat ke ruang konsul. Perawat belum memanggil namanya. Ia masih harus menunggu. Ini pertama kalinya ia memeriksakan kandungan. Ia ingin tahu pasti berapa minggu usia janinnya. Ia juga melihat ke janin dalam kandungannya. Ia butuh menyibukkan diri untuk melupakan peristiwa tadi saat Nila mengusirnya dan mengatakan pada Marco kalau ia bukan orang yang baik. Ia pernah dipenjara. Pasien atas nama Rahmi, panggilan perawat membuatnya refleks berdiri dan melangkah ke ruang konsul. Silakan masuk. Perawat membukakan pintu untuknya. Rahmi masuk dan duduk di belakang meja kerja Dr. Friska, dokter kandungan yang akan memeriksanya. Kapan tahu hamil? Dokter menanyakan setelah membaca catatan perawat kalau pasien datang untuk memeriksakan kandungan. Baru beberapa minggu yang lalu, Dok. Silakan berbaring, biar di USG dulu janinnya. Rahmi beranjak ke bed pemeriksaan. Ada keluhan? Dokter Friska menyingkap blus Rahmi dan mengoleskan jeli di atas perutnya. Awal-awal mual, tapi sekarang sudah mendingan sih, Dok. Rahmi menceritakan. Dokter Friska menyalakan monitor dan menempelkan probe ke rahim. Beberapa kali Dokter Friska menggeser probe hingga menemukan titik yang terlihat jelas. Fisiknya sudah terbentuk utuh dan usia janinnya sekitar 14 minggu, masuk ke trimester 2. Rahmi melihat pada janinnya. Janinnya seperti meringkuk dengan tangan dan kakinya yang mungil. Mata Rahmi mengembun. Berpikir apa ibunya juga dulu sendirian seperti dirinya. Rahmi mengerjapkan mata. Seandainya Bara menemaninya di sini, mungkin ia tidak akan secengeng sekarang. Hampir semua ibu hamil akan merasakan haru saat melihat bayinya untuk pertama kali. Dokter Friska menyerahkan tisu pada Rahmi. Terima kasih, Dok. Rahmi menyeka sudut mata. Dokter Friska menekan tombol freeze di objek dan melakukan pengukuran dengan trackball. Setelah selesai, ia memprint hasil USG dan menyerahkan pada Rahmi. Bayi Anda. Rahmi mengusap lembar USG. Foto USG memberinya sedikit penghiburan kalau ia tidak sendirian di dunia. Dokter Friska memberikan jeli di perut Rahmi dan menurunkan blusnya kembali. Saya akan resepkan vitamin dan penguat kandungan. Kalau ada masalah dengan kandungan seperti flek atau lainnya, datang saja kemari. Ya, Dok. Rahmi turun dari bed dan mengikuti Dokter Friska kembali ke mejanya. Ia menunggu Dokter Friska selesai menuliskan resep sembari memandangi foto USG bayinya. Bara duduk di teras depan kamar kos Rahmi. Sudah sejam yang lalu ia duduk. Ia tak tahu Rahmi kemana.
Ia sudah mencoba menghubungi dan mengetuk pintu kosnya, namun hasilnya nihil. Rahmi tidak menjawab panggilan ponsel dan jelas tidak ada di kosan. "Rahmi, aku tidak akan pernah kembali pada Nilam," Bara menuliskan pesan. Rahmi tidak membalas. Bara terfikir menghubungi orang tua Nilam untuk menyuruh menasehati anaknya. Bara menekan nomor ayah Nilam. "Iya Bara, ada apa menghubungi?" Suara ayah Nilam. "Maaf mengganggu Bapak, tapi saya butuh membicarakan soal Nilam." "Nak Bara, mohon maaf sekali. Nilam tidak mungkin bisa rujuk dengan kamu. Dia sudah menikah. Mohon bisa berlapang dada." Ayah Nilam memberi pengertian tanpa tahu apa yang dilakukan putrinya tadi sore di rumah orang tua Bara. Bara mengernyit. Ia terfikir foto pria di Instagram Nilam tadi. Bara membuka Instagram tanpa memutus sambungan. Fotonya sudah menghilang. Nilam pasti menghapusnya sepulang dari menemui Bara tadi. Apa dia menikah resmi? Setahu Bapak, suratnya akan segera disusulkan. Senang mendengarnya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Bara mengakhiri. Ia tercenung. Jika sudah menikah, kenapa Nilam masih mengusik hubungannya dengan Rahmi? Bara tak habis pikir. Bara berdiri hendak menunggu di mobil saat melihat ojol berhenti dan menurunkan Rahmi. Ia menatap perempuan itu. Rahmi membalas tatapannya. Rahmi mulanya ragu untuk menghampiri. Namun ia letih dan ingin beristirahat di kamar. Rahmi menghampiri kamar kosnya dan membuka pintu. Bara mengikutinya ke dalam. "Kau dari mana?" Bara menanyakan. Rahmi ragu untuk mengatakan. Tapi akhirnya ia mengeluarkan hasil USG dan memberikan pada Bara. "Melihat bayiku." Bara melihat foto di USG. Bayinya sudah terbentuk. Ia menyungging senyum. "Harusnya kita pergi bersama." Rahmi menggeleng. "Ibunya Marco mau kau kemanakan?" Bara duduk di sebelah Rahmi dan merengkuh bahunya, menghadapkan padanya. "Dia sudah menikah." Rahmi tertegun, bingung. Kalau sudah menikah, kenapa tadi Nilam datang? Dan kenapa seolah ingin kembali? Ayahnya yang bilang kalau dia sudah menikah. Surat nikahnya katanya sedang diurus. Rahmi sibuk mencerna. Sikap Nilam tadi kontras dengan yang disampaikan Bara. Sudah menikah, tapi masih berusaha untuk mengusiknya. Tidak usah mencemaskannya. Ia tidak akan macam-macam. Ia tak mungkin meminta poliandri padaku. Rahmi meringis mendengar kelakar Bara. "Aku belum makan." "Aku juga. Aku datang untuk mengajakmu makan malam dengan Marco dan orang tuaku. Tapi aku belum mandi." "Aku juga belum. Pulangnya saja nanti mandi. Kasihan Marco dan adiknya kalau harus menunggu." Bara mengusap perut Rahmi. Rahmi menyandarkan kepalanya di dada Bara. "Beri aku 5 menit. Aku masih ingin bersandar padamu." 7 menit? Bara mendekapnya dan meletakkan dagu di atas kepala Rahmi. Rahmi memejamkan mata meresapi. Ia senang berada dalam pelukan Bara. Sejak hamil, ia memang selalu ingin menempel pada Bara. Nilam pergi sedari pagi. Theo tidak tahu perempuan itu pergi kemana. Ia hanya terfikir untuk pergi menjual perhiasan Nilam lagi saat perempuan itu tidak ada. Tapi saat membuka kotak perhiasan, Theo tidak menemukan satupun perhiasan Nilam. Istrinya memindahkan perhiasan entah kemana. Seharian Theo mencari di laci pakaian, nakas, dan meja riasnya, namun tak jua menemukan. Ia dalam masalah. Keuangannya menipis. Dari mana ia bisa memberikan nafkah materi kalau bukan dari perhiasan Nilam yang ia jual? Deru mobil terdengar berhenti di karpot. Theo buru-buru keluar kamar dan pura-pura di dapur. Ia membuat coklat panas untuk Nilam. Ia harus bersikap baik pada istrinya. Istrinya sepertinya mulai mencurigainya. "Dari mana ibu?" Theo ke ruang depan dan menjumpai Nilam yang baru masuk rumah. Nilam mengabaikan pertanyaan Theo dan menatap dengan sorot merendahkan. "Kemasi barangmu. Aku tidak membutuhkan suami lagi." Theo terkejut. "Kau bicara apa?" "Aku tidak butuh suami pengangguran."
Theo berusaha menutupi keterkejutannya. Bagaimana Nilam bisa tahu? Aku tidak menganggur. Aku hanya menunggu schedule untuk terbang. Bersabarlah. Theo mendekat ke istrinya, namun Nilam mundur. Aku sudah ke maskapai tempat dulu kau bekerja, dan menurut karyawan di sana, kau terkena PHK massal sejak tahun lalu. Nilam memaparkan bukti yang ia punya. Theo sudah mengira Nilam akhirnya akan tahu. Yang ia tidak menyangka kenapa secepat ini. Aku memang sudah di PHK. Theo akhirnya mengakui. Kau mendekatiku untuk menumpang hidup dan mencuri perhiasanku. Nilam sudah bisa menyimpulkan. Ia menatap jijik Theo. Bagaimana bisa ia begitu bodoh mau menikah dengan penipu? Aku tidak mencuri. Harta istri juga harta suami. Kau berbagi dengan suamimu. Itu tidak masuk kategori mencuri. Theo membela diri. Ia melangkah ke sofa dan menempatinya. Kubilang kemasi barangmu. Nilam membentak. Theo tak gentar. Ia menatap Nilam lekat-lekat. Aku tidak akan pergi. Bagaimanapun kau istriku dan kita terikat pernikahan. Kita tidak menikah resmi. Aku masih bisa mengusirmu dari rumahku. Kita menikah resmi dan aku sudah mengurus surat-suratnya. Buku nikahnya ada padaku. Lutut Nilam terasa lemas. Ia terperangkap. Aku ingin bersamamu sampai tua. Aku ingin memperbaiki arah hidupku. Aku butuh modal untuk membeli waralaba dan aku berharap kau mau merelakan perhiasanmu untuk kujadikan modal. Theo memang ingin berubah. Ia sudah letih menjadi orang jahat. Ia tahu mereka berdua bukan orang baik. Tapi jika ia berubah, mungkin Nilam juga bisa berubah. Kau tak tahu malu. Aku tahu. Aku akan mengembalikan perhiasanmu jika waralaba yang kubeli berjalan baik. Tapi jika kau tidak berniat meminjamkan, aku akan mengusirmu. Nilam memotong. Kau tidak bisa mengusirku. Kau selebgram. Aku bisa saja menamatkan karirmu. Aku bisa saja menamatkan riwayatmu. Aku bisa mengatakan kepada orang seperti apa kau sebenarnya. Kau istri yang memanfaatkan suami pertama dan berusaha memanfaatkanku. Aku bisa membalik keadaan. Kau bisa pilih, tetap melanjutkan pernikahan ini atau aku akan mengkaramkan reputasimu. Brengsek kau. Nilam menghampiri Theo dan memukul tasnya ke Theo. Theo tak berusaha menghindar. Ia membiarkan Nilam melepaskan kemarahannya. Ia memang salah mencuri perhiasan istrinya. Tapi suatu hari nanti, ia akan membuktikan pada istrinya kalau ia juga bisa membahagiakan Nilam. Nilam meringkuk di ranjangnya dalam pelukan Theo. Pada akhirnya, ia menyerah. Theo menelanjangi moralnya. Mereka berdua memang orang brengsek. Itu mungkin kenapa Tuhan membiarkan mereka bersama. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Ini karmanya. Dulu ia memanfaatkan Bara. Sekarang ia dimanfaatkan dan terperangkap dalam pernikahan dengan Theo. Ia tidak tahu apa Theo benar-benar akan berubah. Yang ia tahu ia tidak bisa kemana-mana. Ia tidak bisa bercerai. Bercerai berarti mempermalukan diri sendiri di depan orang tuanya, di depan Marco dan followers Instagramnya. Ia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Maafkan aku tak jujur padamu. Theo mencium punggungnya. Kau brengsek. Aku tahu. Kita berdua bajingan. Dulu kau memanfaatkan suamimu untuk memperkaya diri. Sekarang aku yang memanfaatkan uangmu untuk memulai bisnis. Aku melakukannya untuk membahagiakanmu. Sekarang kau tujuanku. Nilam tak tahu harus bahagia atau merana. Pria itu jauh dari yang ia harapkan. Ia hanya bisa berpegang pada janji Theo dan berharap pria itu akan membuktikan kata-katanya. Ini pertama kalinya Rahmi ikut makan malam dengan keluarga Bara. Mereka makan malam di Bandar Jakarta. Marco seperti biasa minta disuapi
sementara anak itu sibuk bermain game di ponsel Rahmi. Kedua orang tua Bara ramah. Mereka tidak seperti dugaan Rahmi. Ia pikir mereka akan membencinya karena nekat melakukan poliandri. Namun ternyata tidak. Mereka tidak menyinggung sama sekali soal poliandri. Mereka hanya menanyakan siapa yang membesarkannya dan bagaimana kesehariannya setelah tidak bekerja lagi. Tidak punya kesibukan, hanya makan tidur saja. Baru pas Bara minta tolong, jadi punya kesibukan. Maaf ya, kami merepotkan, Ibu Bara berujar. Tidak merepotkan sama sekali, Bu. Malah senang bisa menemani Marco. Kami punya hobi yang sama. Es krim, Marco menyela. Ia duduk di pangkuan Rahmi dan menikmati usapan Rahmi di kepalanya. Kalian sudah sama-sama lajang. Kenapa tidak diresmikan saja? Ayah Bara bicara yang membuat Rahmi terkejut. Ia melihat ke Bara. Bara balas menatapnya dengan binar di manik matanya. Restu ayah Bara sudah turun untuk mereka. Bara sudah pernah meminta ya. Rahminya yang tidak mau. Takut ditolak kalian katanya. Kalau sudah sama-sama lajang, kenapa harus keberatan? Ibu melihat ke Rahmi. Iya, Rahmi meringis gugup. Segera dirembukan kapan mau melamar ke kampung Rahmi, biar Marco lekas punya adik. Rahmi tertegun. Ia tidak tahu apa Ibu Bara mengetahui. Ia tak berani bertanya, hanya terdiam memandangi Marco. Bara mengantar orang tuanya dan Marco pulang terlebih dahulu sebelum mengantar Rahmi. Ibu Bara sempat memintanya turun sebentar. Rahmi gugup. Ia tidak tahu apa yang akan Ibu Bara katakan. Ia khawatir Ibu Bara mengetahui tentang kehamilannya dan menegur kelakuannya. Rahmi merasakan kram di perutnya saat Ibu Bara mengajaknya ke kamar tamu. Perempuan itu mengajaknya duduk di ranjang. Sudah berapa bulan? Rahmi belum menjawab. Ia tidak tahu Ibu Bara menanyakan janinnya atau umur hubungannya dengan Bara. Janinmu? Ibu Bara menempelkan tangannya di perut Rahmi yang membuat Rahmi membeku. Ibu Bara ternyata menyadari ia hamil. Masuk trimester kedua, Bu. Rahmi tidak berani memandang wajah Ibu Bara. Maaf, saya berbohong. Kami bukan hanya berteman. Kami masih bersama. Rahmi merasa malu. Matanya memanas. Perlahan, titik-titik air mata mengenang. Ibu harap kalian segera meresmikannya. Jangan sampai menambah dosa lagi. Kasihan bayinya nanti. Rahmi mendongak. Ia melihat kehangatan kasih seorang ibu. Ibu Bara tidak menghakiminya. Ia dan bayinya diterima di rumah ini. Jangan menangis lagi. Ibu Bara menyeka air matanya dan memeluk Rahmi. Rahmi terisak dalam kebahagiaan. Ia tidak akan lagi sendirian. Ia akan punya keluarga. Mertua yang seperti orang tua, suami dan anak. 2 anak sekaligus. Marco dan janin yang tengah ia kandung. Saya terima nikahnya Rahmi binti Setiahadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. 4 bulan sudah berlalu sejak Bara mengucapkan ikrar nikah. Rahmi pindah ke rumah orang tua Bara dan menikmati masa-masa bahagia kehamilannya. Ada mertua, Marco, dan suami yang menyayanginya. Tante ngantuk. Marco meninggalkan legonya dan menarik tangan Rahmi supaya berdiri dari sofa. Anak itu selalu minta ditemani tiap kali tidur. Bu, Rahmi ke kamar dulu ya. Iya, tinggal saja. Biar ibu nanti yang manasin sayur buat besok pagi. Iya bu. Rahmi mengikuti Marco ke kamar. Bara belum pulang. Belakangan Bara rajin lembur. Ia tengah mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Bara ingin saat anaknya lahir nanti, mereka sudah tidak menumpang tinggal di rumah orang tuanya. Dulu saat hamilnya masih kecil, Marco selalu minta peluk. Tapi sekarang karena kehamilannya sudah besar,
ia kesulitan berbaring miring. Hanya bisa meletakkan tangan di atas kepala Marco. Baca doa dulu, Rahmi menyuruh. Marco membaca doa. Anak itu yang sekarang rajin memeluknya, meletakkan tangan di atas perutnya dan mengajak bicara adiknya. Adik, jangan tendang-tendang terus, kami mau bobo. Dia masih ingin mengajak abang Marco main nih. Tapi Marco sudah ngantuk. Marco menguap. Ia menyandarkan kepalanya ke perut Rahmi dan tidak butuh waktu lama untuk terlelap. Rahmi tersenyum melihat Marco yang sudah lelap. Ia mengusap perutnya. Bayinya tak lagi menendang saat diusap. Mungkin tertidur seperti Marco. Rahmi menggerakkan kakinya. Kakinya mulai bengkak dan kadang kesemutan. Kata dokter, memang kalau sudah dekat bulannya akan seperti itu. Rahmi meraih ponsel di nakas dan mengirim pesan pada Bara. Belum pulang? Sudah jalan pulang, mau titip apa? Sudah kenyang? Titip martabak ketan saja buat ibu. Rahmi hafal mertuanya suka martabak ketan. Oke, akan aku belikan. Iya, makasih. Rahmi meletakkan ponsel kembali ke nakas. Ia juga sudah mulai mengantuk. Rahmi menyusul tidur Marco. Rahmi, suara Bara. Bara, Rahmi sepertinya baru tidur sebentar. Pindah ke kamar sebelah. Bara hafal putranya kalau tertidur berputar. Sekarang saja kaki Marco ada di atas perut Rahmi. Iya, Rahmi memegangi perutnya saat bangun. Ia menyeret langkah ke kamar sebelah dituntun Bara. Bara menutup pintu kamar dan menyusul naik ke tempat tidur. Ia mengusap perut istrinya. Lanjutkan tidurmu. Belum bisa tidur lagi. Tanganmu bikin sulit tidur. Rahmi meraih tangan Bara dan memindahkan ke atas. Sudah keluar ASI belum? Bara membuka kancing bagian atas baju hamilnya. Rahmi mengerang. Belum. Berarti masih jatah bapaknya. Bara membenamkan wajahnya di payudara Rahmi yang membengkak. Rahmi meremas rambut suaminya. Ia menyukai sentuhan Bara. Selama hamil ia seperti mencandu. Beruntungnya sekarang ia sudah resmi menjadi suami istri. Kalau belum, mungkin ia akan takut melakukan. Takut menambah daftar dosanya. Bara, Rahmi memekik saat klimaks menerjangnya. Bara kembali berbaring di sebelah Rahmi. Sekarang tidur, besok kita ke developer. Tabunganku sudah cukup untuk DP rumah. Bagaimana kalau beli cash saja dengan uang pensiunku? Bara menggeleng. Tidak usah, aku bukan Lendra. Aku tidak mau bergantung padamu. Aku hanya ingin membahagiakanmu dengan uang hasil keringatku sendiri. Rahmi lega mendengarnya. Ia menempelkan tangannya di atas tangan Bara yang mengusap perutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih juga kau sudah hadir di hidupku. Aku mencintaimu, Rahmi. Aku ingin membesarkan anak-anak bersamamu. Bara menempelkan bibirnya di atas kepala Rahmi. Masih tidak mengira akhirnya ia bisa membawa Rahmi ke dalam pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan kedua yang untuk selamanya. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.